Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Vina Putri. Saudara, sebuah langkah kecil dari kita bisa menjadi cahaya besar bagi orang lain. Kornea mata yang sehat bisa menjadi jembatan harapan bagi mereka yang kehilangan penglihatan. Kita akan berbincang dengan pakar medis yang akan memberikan fakta penting dan calon pendonor kornea, serta menggali lebih dalam bagaimana kita bisa berperan dalam memberikan harapan melalui donor kornea mata. Kita tanyakan langsung, di studio sudah hadir narasumber bersama dengan Dr. Yuniar Sarah Ningtyas, SPM, dokter spesialis mata dan teknisi eksisi Cornea Donation Center Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Apa kabar Dr. Yuniar? Kabar baik, terima kasih. Alhamdulillah. Kemudian ada Mas Sugiarto Gondorejo selaku calon donor kornea dan project manager event organizer. Halo Mas Sugiarto, apa kabar? Kabar baik Bu. Alhamdulillah. Dan terima kasih sudah hadir ya di Studio Kompas TV Jawa Timur. Mungkin yang pertama kali yang saya tanyakan, tahu informasi mengenai donor kornea mata ini dari mana sih dokter? Oke, terima kasih juga sudah mengundang kami di sini. Senang bisa hadir bersama di sini. Ya. Kalau untuk informasi mengenai donor kornea, jujur saya mendapatkan informasi pertama kali pada saat ke sekolah kedokteran. Pada saat itu di Jakarta, di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, itu adalah paparan pertama saya terkait dengan donor kornea. Bahwa ternyata ada harapan untuk pasien-pasien yang mengalami penurunan penglihatan akibat masalah-masalah kornea. Oke, kalau dari Mas Sugiarto? Kalau kalau dari saya sendiri sih, saya sudah mengetahui untuk donor kornea ini sejak waktu saya SMP. Waktu itu saya mendonorkan darah, tapi waktu itu ada yang bapak-bapak yang menawari saya untuk, oh bapak, masnya ini suka donor kah? Ada donor yang lain. Apa tuh Pak? Oh donor kornea nih. Lalu dia bapaknya itu bilang, kalau misalkan mau nanti kami bisa sambungkan ke orang-orang rumah sakit gitu. Oh oke Pak. Waktu itu saya masih SMP dan saya masih ada pertimbangan yang lain lah, harus konsultasi dulu ke orang tua, konsultasi dulu ke keluarga juga. Itu ya selang beberapa lama kemudian saya mengendal event di Surabaya. Kami mengendal event di Surabaya, salah satunya penyelenggara event itu mendapatkan penghargaan dari CDCC yang dimana dia ternyata calon pendonor kornea mata juga ya. Dan usianya sudah sepuh juga sih waktu itu ya. Dan setelah itu saya melihat dari piagamnya, oh ada nomor WhatsApp nih, saya cari tahu nih di nomor WhatsAppnya. Saya kontak di nomor WhatsApp, saya tanya kriteria dan kebutuhannya apa aja sih yang dibutuhkan untuk calon pendonor kornea itu. Oh ternyata mata negatif, mata minus nggak ada masalah, ternyata masih bisa untuk donor kornea. Buktinya saya pakai kacamata ini kan masih bisa pakai kornea itu. Lalu dari situ saya memberanikan diri untuk ya saya konsultasi dulu ke orang tua, konsultasi sama keluarga juga, dan mereka menyetujui juga ya. Dan kalau misalkan kamu mau ya silahkan, nggak apa-apa ya gitu. Oke, baik. Nah ini dokter, seputar donor kornea mata ini sebenarnya seperti apa? Apakah sama dengan donor mata? Dan di Surabaya sendiri ini sejauh mana atau seberapa banyak orang yang sudah mendonorkan kornea mata mereka begitu? Jadi pertanyaan yang baik sekali terkait dengan donor kornea dan donor mata. Sebenarnya kita menggunakan istilah itu bisa interchangeable ya. Namun memang apabila masyarakat mendengar mengenai donor mata, mereka akan memiliki bayangan yang mengerikan. Apakah seluruh bola matanya diambil? Padahal tidak. Karena yang kita ambil pada saat donor sudah tutup usia adalah bagian kornea. Bagian kornea adalah bagian terluar dari mata kita, yaitu selaput bening yang berbentuk seperti kubah. Sehingga apabila memang dari keluarga takut mengganggu penampilan, ini sama sekali tidak mengganggu penampilan dari jenazah atau keluarga yang sudah tutup usia. Terkait pertanyaan berapa banyak yang sudah teregistrasi ya calon donor kornea di Cornea Donation Center Rumah Sakit Mata Undaan, per hari ini telah ada sekitar 649 orang calon donor kornea. Ini di
wilayah Surabaya saja ya dokter? Ini tidak hanya di wilayah Surabaya, tapi sekitar Jawa Timur dan sekitarnya juga. Jadi yang meregistrasikan dirinya melalui Cornea Donation Center di Rumah Sakit Mata Undaan, tidak hanya terbatas di Surabaya. Oke, luar biasa sekali begitu ya, sudah mencapai ratusan di sini Betul. dokter. Nah dokter, bagaimana cara menjadi calon donor kornea mata ini dokter sebenarnya? Cara menjadi calon donor kornea sebenarnya langkahnya tidak terlalu rumit. Tapi hal pertama dan yang paling penting harus dilakukan oleh calon donor kornea adalah menginformasikan kepada keluarga terdekat, mungkin pasangan, orang tua, seperti tadi Mas Sugiarto, itu adalah langkah pertama yang harus diambil. Lalu kemudian apabila sudah mengkomunikasikan niat baiknya kepada keluarga, bisa mengunjungi donation center. Yang dalam hal ini kalau di Surabaya ada Cornea Donation Center di Rumah Sakit Mata Undaan untuk kita daftarkan dan untuk mendapatkan data-data dirinya. Apabila ternyata calon donor korneanya ini misalnya sibuk, tidak bisa langsung datang ke Rumah Sakit Mata Undaan, kami juga memfasilitasi untuk pendaftaran secara online. Jadi bisa mengunjungi Instagram kami di cdc.rs.mataundaan. Nanti di situ akan ada formulir yang bisa diisi sebagai penanda bahwa terdaftar sebagai calon donor kornea. Nah ini pas banget ya kalau untuk yang di luar kota Surabaya begitu dok ya? Betul. Dan nanti untuk calon donor kornea ini akan mendapatkan penanda khusus ya Mas ya, yang biasanya akan ditempelkan pada kartu tanda pengenal atau KTP. Ini seperti apa untuk tanda? Oh iya, Oke, iya. nanti bisa Jadi dilihatkan betul, begitu jadi ya? ada seperti lencana khusus yang menandakan bahwa beliaunya adalah calon donor kornea. Oke, seperti itu. Nah, adakah batasan usia begitu dok untuk menjadi calon donor kornea mata? Oke, untuk batasan usia kami menentukan 17 tahun ke atas. Karena itu adalah usia legal di mana kita bisa menentukan keputusan atas diri kita sendiri. Sehingga kalau di CDC RS Mata Undaan batasan usianya adalah 17 tahun ke atas. Untuk apabila yang sudah tua apakah ada batasnya, hingga saat ini belum ada. Berarti mulai 17 tahun ke atas Sampai tidak nanti terbatas. tidak terbatas Betul, ya. Berarti untuk betul. anak-anak tidak diperkenankan dokter, kenapa? Kalau untuk anak-anak tidak diperkenankan karena mereka belum bisa membuat keputusan atas diri mereka sendiri. Sehingga secara legalnya, secara hukumnya itu akan menjadi suatu kesulitan juga. Oke. Ya. Baik, seperti itu. Nah, proses pendaftaran kemudian sampai kornea diberikan kepada pasien ini seperti apa sih dokter kalau boleh tahu? Jadi setelah calon donor kornea tersebut mendaftar bersama kami akan melakukan pendataan data mereka. Dan karena tadi makanya waktu saya bilang bahwa hal yang penting untuk dilakukan adalah menginformasikan keluarga terdekat atau orang-orang terdekat, sehingga harapannya apabila calon donor kornea tersebut telah tutup usia, keluarga atau orang-orang terdekat ini bisa menghubungi kami. Dari CDC Rumah Sakit Mata Undaan, kami akan mengatur untuk dilakukan eksisi kornea atau selaput bening pada donor tersebut. Nah, apabila sudah dilakukan eksisi, dan memang eksisi ini ada batasan waktunya, di mana apabila donor sudah meninggal, diharapkan untuk segera menghubungi agar kami bisa langsung mendatangi donor dan melakukan eksisi, karena setelah itu akan ada proses lanjutan di mana donor tersebut akan diperiksa secara kualitasnya. Jadi kornea akan diperiksa kualitasnya, bagaimana jumlah selnya, dan juga akan dilakukan pemeriksaan darah untuk memastikan bahwa donor tidak memiliki penyakit-penyakit yang infeksius. Oke, untuk waktunya itu berapa jam ketika kornea diambil dari pendonor begitu sampai ke rumah sakit begitu? Oke, kalau untuk diambil dari calon donor itu biasanya sesegera mungkin. Kita biasanya ada batasan waktu sekitar 6-12 jam, itu diharapkan sudah diambil untuk kemudian kita simpan kornea tersebut di dalam cairan khusus untuk menjaga kualitasnya. Oke, agar tetap awet begitu dokter ya. Betul. Baik, ini ada berapa banyak antrian untuk penerima calon donor kornea khususnya di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya? Nah, apabila kita membahas mengenai antrian calon donor, ini merupakan hal yang sulit ya bagi kami khususnya dokter mata, karena kita harus menginformasikan kepada pasien yang membutuhkan, karena memang antriannya cukup panjang. Antrian di Rumah Sakit Mata Undaan sendiri hingga saat ini sekitar 260 pasien yang membutuhkan.
Oke, itu antrinya sebanyak itu ya dokter Betul, ya? betul. Dan setiap hari memang untuk kebutuhan dari kornea matanya belum tentu ada atau bagaimana dokter kalau di Betul, rumah kalau sakit? untuk kebutuhan memang kebutuhan terus ada, Mhm. tapi supply Suplainya? supply dari kornea ini yang terbatas. Bahkan ada Hmm. suatu penelitian menyebutkan bahwa setiap satu donor kornea, Mhm. kornea yang didonorkan itu diperebutkan untuk sekitar 70 pasien. Oke. Jadi memang ini bukan problem yang unik untuk Rumah Sakit Mata Undaan atau Indonesia saja, ini juga terjadi di seluruh dunia, kecuali mungkin kita bicara mengenai Sri Lanka, India, mereka punya banyak sekali donor. Tapi untuk di sebagian besar negara-negara di dunia ini juga memiliki masalah yang sama, yaitu keterbatasan dari supply donor kornea. Baik, sejauh ini untuk kampanye donor kornea mata ini di mana saja sih dokter? Kalau untuk kampanye donor mata dari CDC Rumah Sakit Mata Undaan, kami rutin mengadakan kegiatan, termasuk tidak hanya terbatas di Surabaya saja, tetapi kita juga ke daerah-daerah seperti di Lumajang, di Jember, dan juga mungkin Mas Sugiarto juga telah bergabung ya Mas, Iya. bahwa setiap tahunnya kami mengadakan community cornea donor. Community Cornea Donor itu untuk acara tahunan di mana semua calon donor berkumpul Ya. untuk membagikan ceritanya. Kita juga sharing bagaimana kita cara meningkatkan awareness dari masyarakat sehingga lebih banyak masyarakat bisa tergerak hatinya untuk menjadi calon donor kornea. Baik. Dari sisi masyarakat seperti itu. Jadi untuk community cornea donor community atau condor community kita menyebutnya, ini dari berbagai latar belakang, dari berbagai usia, mulai ada yang masih kuliah hingga yang mungkin usianya sudah lansia sekitar 70 sampai 80 tahun itu ada di Oke. condor community kami. Dan juga kami berusaha untuk meningkatkan awareness tidak hanya pada masyarakat tetapi pada tenaga medis. Tenaga medis baik dokter mata maupun dokter umum melalui acara tahunan kami Ya. yaitu Cornea Masterclass. Oke. Di situ juga kami mencoba meningkatkan awareness dari para dokter terkait cornea donation, bagaimana besaran masalahnya yang kita hadapi saat ini, dan kira-kira kontribusi apa yang kita bisa lakukan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Oke, baik, ternyata tak mudah ya untuk mendapatkan calon donor kornea mata karena memang masih sangat terbatas begitu Betul. untuk pendaftarnya dokter. Perlu adanya sosialisasi yang masif, kemudian edukasi dan jemput bola ke masyarakat. Lalu kira-kira motivasi apa dari Mas Sugiarto untuk menjadi calon donor kornea mata nanti bisa dibahas ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami saudara di Sapa Jatim. Terima kasih saudara Anda masih bersama dengan kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan Dr. Yuniar Sarah Nintias, SPM, dokter spesialis mata dan teknisi eksisi Cornea Donation Center Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, dan ada Mas Sugiarto Gondorejo, calon donor kornea dan project manager event organizer. Saya mau tanya nih ke Mas Sugiarto, ini apa sih motivasi Anda sehingga Anda itu mau tergerak hatinya untuk menjadi calon donor kornea mata nih Mas? Kalau motivasi saya sih, saya ingin membantu sesama kita yang satu itu. Kemudian setelah saya meninggal, mungkin saya akan ingin untuk memberikan bantuan untuk kepada orang lain untuk yang terakhir kalinya ya. Contohnya untuk salah satunya donor kornea ini tadi. Kan donor kornea kan harus syarat yang pertama kan harus telah meninggal dunia ya. Oke. Nah itu saya sangat ingin untuk membantu orang lain di saat saya sudah yang terakhir kalinya. Jadi itu dia sih, Bu. Baik, kalau untuk informasi mengenai donor kornea mata Anda menyampaikan kemana saja sejauh ini? Mungkin ke keluarga, teman, kerabat, atau saudara mungkin? Kalau untuk menginformasikan donor kornea ini, yang pertama saya informasikan ke keluarga pasti, itu satu. Kemudian untuk ke teman-teman dan kerabat saya informasikan beberapa yang saya kira orang-orangnya masih enak untuk diajak untuk donasi. Biasanya teman-teman ada perkumpulan sendiri, saya ajak untuk mereka untuk ke donor kornea juga ya. Ya kebetulan ada beberapa teman saya sama saudara saya
ikut mendonorkan di kornea mata itu juga ya, di sisi juga ya. Dari teman-teman keagamaan itu juga ada beberapa teman-teman yang donor juga ya. Awal pertama kali bagaimana responnya mengenai informasi terkait dengan calon donor kornea mata? Kalau informasi awal pertama kali dari menginformasikan itu dari saudara, ada yang setuju, ada yang kurang setuju juga sih Bu. Takutnya yaitu setelah meninggal dunia, kalau di kebudayaan kami itu kalau meninggal dunia kalau salah satu organ tubuhnya kurang, itu kurang gimana gitu katanya. Baik. Nah padahal saya menjelaskan, loh donor kornea ini enggak satu bola mata yang diambil, tapi hanya selaput selaput saja sih yang diambil, bukan satu bola mata yang diambil kok. Ya itu. Oh baru sadar mereka gitu ya. Ya ini saya baru tahu sih mereka ya itu. Ternyata donor kornea itu bukan satu bola mata yang diberikan gitu. Itu sih. Kemudian ini dari beberapa saudara ada yang mendukung, termasuk saudari saya, itu dia berhubung dia di luar negeri, mungkin dia donor di luar negeri juga, mendaftarkan di luar negeri itu sih. Sempat terjadi pertentangan di sini karena Iya. memang belum mengetahui sebenarnya Betul. ya bagaimana sih untuk proses donor kornea mata itu sendiri begitu Iya. ya Mas Sugiyarto. Lalu siapa nih ahli waris dari Mas Sugiyarto untuk mendapatkan persetujuan donor kornea ini? Kalau ahli waris saya, berhubung saya belum menikah, saya ahli wariskan ke orang tua dan saudari saya sih, kakak saya sendiri. Gitu. Baik, jadi mereka setuju begitu ya Setuju. Mas Sugiyarto ya untuk hal ini. Baik, kemudian tanggapan dari ahli waris saat Anda pertama kali meminta izin nih untuk jadi calon donor kornea mata ini bagaimana? Kalau dari papa mama, dari orang tua, dari papa mama, pikirkan lagi 2 kali, 3 kali. Gitu sih. Ya takutnya itu kan orang tua mungkin pemikirannya satu bola mata yang diberikan semua gitu. Ternyata ya enggak. Setelah saya kasih tahu, hanya satu selapis kok Pak gitu. Dan mereka menyadari, saya kira satu bola mata yang diberikan. Ya udahlah, terserah kamu. Nah dari situ saya bilang ke Cece sangat mendukung sekali ya, sangat mendukung, dan ternyata dia juga ingin mendonorkan korneanya. Tapi berhubung dia tinggal di luar negeri, jadi mungkin dia cari tahu di luar negeri dulu sih. Kan nggak mungkin dari luar negeri kami di Indonesia. Baik, sempat tertarik juga ya begitu untuk dari keluarga dan saudaranya begitu ya Mas Sugiyarto ya. Baik, tandanya ini seperti apa ketika sudah menjadi calon donor kornea? Mungkin bisa ditunjukkan Mas ke pemirsa. Tandanya kalau di KTP, ini KTP dan ini ada stikernya sih di sini. Itu ada plakatnya calon donor kornea mata. Jadi kalau misalkan waktu saya meninggal atau bagaimana, kalau misalkan orang yang mengetahui KTP ini, nah bisa, ternyata orang ini donor kornea, ya bisa menghubungi ke pihak CDCC atau rumah sakit undaan itu tadi. Oke, jadi ada tanda khusus begitu ya dokter ya ketika kita menjadi calon donor kornea mata. Baik, menurut Anda apa sih yang membuat masyarakat ini masih sulit untuk menjadi calon donor kornea mata? Kalau dari pengamatan Mas Sugiyarto sendiri apa nih kira-kira? Kalau dari saya sih, yaitu kembali yang tadi itu ke masalah kebudayaan sih. Dari kebudayaan, kalau misalkan orang yang meninggal, salah satu organ tubuhnya berkurang, itu katanya belum bisa bagaimana gitu kalau di kehidupan selanjutnya. Tapi bagi saya, loh kenapa mikirin tahlil seperti itu, sedangkan kita bisa menolong orang lain, kenapa kita tidak bisa memikirkan hal yang seperti itu yang belum tentu kita mengetahui juga ya. Lebih baik saya sendiri lebih baik membuat orang bisa melihat kembali daripada memikirkan hal-hal yang seperti itu. Oke, sampai sejauh ini Mas Sugiyarto masih aktif nih untuk sosial komunitasnya seperti itu mungkin. Kalau di saya pribadi, saya aktifnya secara gerilya sih anggapnya, bukan secara terang-terangan di frontal di forum umum, tapi dari organisasi saya yang di keagamaan itu kemarin sepertinya ada membuat MOU dengan pihak CDCC untuk mengajak anggota untuk mendonorkan korneanya itu sih. Baik, sungguh menarik sekali ya persetujuan dari keluarga maupun ahli waris ini sangat penting untuk menjadi calon donor kornea mata. Lalu bagaimana sistemnya untuk proses pengambilan donor kornea mata tersebut mungkin bisa dijelaskan ya sama dokter nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Sapa Jatim.
Anda masih bersama dengan kami saudara di Sapa Jatim dan saya masih ditemani bersama dengan narasumber kita ada Dr. Yuniar Sarah Ningtyas SPM, dokter spesialis mata dan teknisi eksisi Cornea Donation Center Rumah Sakit Mata Undan Surabaya dan ada Mas Sugiarto Gondorejo calon donor kornea, Project Manager Event Organizer. Nah dokter, sebelum kita bahas ke pertanyaan sebelumnya tadi dokter, mungkin yang saya tanyakan sejauh mana sih tingkat keberhasilan untuk donor kornea mata kepada pasien penerima? Untuk tingkat keberhasilan dari kornea donor itu akan kita tentukan dalam beberapa waktu. Jadi biasanya kita lihat angka keberhasilan dalam 1 tahun dan angka keberhasilan dalam 5 tahun. Dan untuk donor kornea ini memiliki angka keberhasilan yang cukup tinggi, yaitu apabila kita lihat dari literatur sekitar 90 sampai 95% pada tahun pertama dan pada tahun kelima memang ada penurunan tetapi masih cukup tinggi angkanya, yaitu di angka 80 sampai 85%. Oke, baik. Nah dokter, untuk proses pengambilan donor kornea mata ini seperti apa? Memang harus dari pasien sendiri untuk datang ke rumah sakit atau memang dari rumah sakit Mata Undan mungkin bisa jemput bola begitu ya ke rumah pasien seperti itu, dan juga syarat batasan usianya ini adakah syarat lain begitu dok? Oke. Untuk proses bagaimana kornea donor itu diambil, kami tidak mengharuskan untuk keluarga menuju ke rumah sakit kami. Tetapi yang paling penting adalah kami meminta keluarga terdekat atau orang-orang terdekat untuk menghubungi pihak CDC Rumah Sakit Mata Undaan. Nanti dari situ kami akan melakukan jemput bola, kami akan melakukan koordinasi untuk mendatangi donor kornea untuk melakukan eksisi kornea. Nah setelah itu baru apabila sudah berhasil untuk diambil korneanya, akan kita lakukan pemrosesan lebih lanjut untuk diperiksa kualitasnya, untuk diperiksa darah dari donor tersebut. Kemudian untuk syarat lain dari batasan usia dokter? Untuk syarat lain selain usia yang perlu di atas 17 tahun yang telah saya sebutkan tadi, sebenarnya tidak ada syarat khusus. Jadi donor kornea ini merupakan donor yang unik karena sifatnya universal. Apabila kita menyinggung tadi mengenai donor darah dari Mas Sugiarto, penerima atau resipien itu diharuskan memiliki golongan darah yang sama. Ya, termasuk resusnya seperti itu. Tetapi kalau untuk donor kornea ini tidak memerlukan persyaratan khusus lainnya. Yang penting adalah pasien tidak memiliki penyakit infeksius seperti HIV/AIDS atau hepatitis. Oke, meskipun memiliki mata minus, silinder dan sebagainya nggak apa-apa ya dokter? Tidak masalah, tidak masalah. Tidak masalah untuk hal ini. Baik, untuk berikutnya untuk tantangan selama mengkampanyekan donor kornea mata ini apa saja yang ditemui dokter di lapangan dok? Untuk tantangan yang sering kali kami temui adalah bagaimana donasi organ, khususnya donasi kornea ini masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu pada masyarakat kita. Sehingga saya rasa diperlukan diskusi-diskusi yang lebih terbuka dari seluruh pihak, baik itu pihak keagamaan, komunitas-komunitas masyarakat, dari pemuka-pemuka agama, termasuk dari sisi medis, agar donasi organ ini bukanlah sesuatu yang tabu lagi, tetapi apabila kita memiliki kekhawatiran-kekhawatiran, keraguan-keraguan itu bisa disampaikan sehingga bisa menjadi bahan diskusi yang terbuka antar kami semua. Baik. Yang terakhir nih dokter, mungkin apa pesan dan juga harapan untuk masyarakat begitu ya, dan bagaimana cara menjadi calon donor kornea mata dokter, bisa disampaikan? Harapannya adalah banyak masyarakat yang aware, memiliki kesadaran yang tinggi terkait donasi organ khususnya donor kornea ini, karena perlu disadari bahwa apabila kita mendonorkan kornea, tentunya ini dilakukan setelah tutup usia, itu bisa memberikan kebaikan untuk sesama. Estafet kebaikan yang diteruskan tidak hanya berhenti pada kita saja, tetapi bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Dan saya juga teringat nih, suatu dari organisasi filantropis di Amerika, namanya Trillium, menyebutkan bahwa organ donation is a bridge between two souls, where one's final glance become another's fresh perspective. Jadi kita memberikan perspektif yang baru untuk orang lain, karena lagi-lagi mata kita ketika kita tutup usia tidak lagi digunakan. Oke, untuk syaratnya seperti apa dokter? Kalau untuk syaratnya tadi kita bisa mengunjungi IG, Instagram dari
CDC Rumah Sakit Mata Undaan di cdc.rs Mata Undaan. Di situ telah ada formulir yang bisa diisi, atau apabila ingin bertanya-tanya lebih lanjut bisa mengunjungi langsung rumah sakit kami, dan juga ada official WhatsApp-nya untuk bisa bertanya-tanya di situ. Baik, untuk yang terakhir dari Mas Sugiarto sendiri, apa nih pesan dan harapan untuk masyarakat? Untuk pesan dan harapan mungkin teruskan kebaikan kita sendiri, kebaikan dari diri kita masing-masing untuk kebaikan orang lain. Dan setelah kita meninggal, tidak ada yang kebaikan yang bisa kita buat lagi selain kita mendonorkan kornea mata atau organ tubuh kita sendiri untuk meneruskan kehidupan dari orang lain sendiri itu. Dan kornea mata hanya sekecil bagian yang didonorkan, tapi bisa menimbulkan kebahagiaan yang luar biasa bagi orang yang menerima donor korneanya itu. Baik, terima kasih untuk Dr. Yuniar dan Terima juga kasih Mas banyak. Sugiarto sudah berbagi waktu dan juga wawasannya seputar donor kornea mata. Mudah-mudahan lewat perbincangan ini bisa memberikan lebih banyak lagi menarik untuk para calon donor kornea mata dari berbagai kalangan. Saudara, meski raga kita nantinya sudah tidak ada di dunia ini, tapi estafet kebaikan dari calon donor kornea akan terus mengalir ke orang-orang yang membutuhkan penglihatan. Saya Vina Putri beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.